Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang komunikasi bertelepon, di mana komunikasi bertelepon ini sangat penting untuk dilakukan guna untuk menerima atau memberikan informasi kepada orang lain. Langsung saja ke videonya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari bertelepon, manfaat dari bertelepon, kemudian ada macam-macam pesawat telepon, kemudian ada macam-macam hubungan bertelepon, etika dalam bertelepon, serta langkah menerima telepon dan bagaimana menelpon, dan juga ada video tutorialnya. Next, kita mulai dari pengertian bertelepon. Apa sih yang dimaksud dengan bertelepon itu? Jadi, telepon merupakan berasal dari kata tele dan phone yang mempunyai pengertian jauh dan mendengar, sehingga telepon adalah berbicara dari jarak jauh. Telepon juga merupakan alat komunikasi yang paling efektif sebagai bagian dari kehidupan manusia sarana penunjang bisnis, sehingga dapat disimpulkan bertelepon adalah sebuah bentuk kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan antar individu melalui media elektronik bernama telepon. Kemudian, manfaat dari bertelepon sendiri adalah seseorang dapat menerima atau memberikan informasi dengan mudah dan cepat kepada orang lain secara langsung. Kemudian ada macam-macam pesawat telepon. Macam-macam pesawat telepon berdasarkan kapasitas atau kemampuan peralatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada satu jalur telepon atau disebut juga dengan single line telepon. Jenis telepon ini sering digunakan untuk masyarakat yang memasang fasilitas telepon di rumahnya. Dan biasanya pesawat telepon ini memiliki sistem touch atau putar angka untuk memanggil nomor tujuan. Kemudian yang kedua, ada telepon banyak touch. Nah, biasanya dipanggil dengan pesawat multi-button telepon. Dengan menggunakan pesawat ini, hubungan masuk dapat diatur penyampaiannya kepada orang yang ingin dituju. Dan telepon ini banyak digunakan pada organisasi-organisasi tertentu. Yang ketiga, ada telepon dengan pengeras suara. Nah, biasanya kita dengar dengan sebutan loudspeaking telepon. Pesawat telepon dengan kemampuan seperti ini dapat mempermudah kita dalam penggunaannya. Jadi, dalam beraktivitas kita tidak perlu memegang dari gagahan telepon tersebut ketika kita berbicara atau berkomunikasi, karena dengan kita memencet tombol menerima telepon maka kita bisa langsung berbicara dengan orang tersebut. Lalu ada macam-macam hubungan telepon. Ditinjau dari segi jarak jangkaunya, hubungan telepon itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada hubungan lokal. Nah, telepon yang menghubungkan ini pengguna dalam area geografis yang terbatas, seperti dalam satu kota atau daerah, dan biayanya juga lebih murah biasanya. Yang kedua, ada hubungan interlokal. Hubungan interlokal merupakan telepon yang menghubungkan pengguna antara 2 lokasi yang berbeda, biasanya dalam satu negara. Untuk yang ketiga, ada hubungan internasional. Nah, telepon yang menghubungkan pengguna di negara yang berbeda, misalkan di Indonesia, yang satunya di Indonesia, yang satunya di Malaysia. Nah, biasanya biaya panggilannya juga cenderung lebih mahal dan tergantung pada operator telekomunikasinya. Lalu ada macam-macam hubungan telepon. Berdasarkan dari cara kerjanya, dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, hubungan melalui operator, di mana bila kita melalui operator, penelpon akan memutar atau menekankan nomor operator terlebih dahulu sebagai pusatnya untuk kita meminta dihubungkan kepada orang yang ingin kita telepon. Lalu ada hubungan langsung. Penelpon menelpon sendiri tanpa melalui bantuan operator dengan memutar kode atau nomor sambungan langsung jarak jauh, kemudian langsung bicara kepada orang yang ingin kita tuju atau yang ingin kita telepon. Lalu ada hubungan langsung dengan SMS. Hubungan langsung jarak jauh bahkan melintas batas negara dengan menggunakan layanan pesan pendek atau yang disebut biasanya dengan SMS, yang biasa secara tertulis atau melalui suara atau voice. Lalu ada etika bertelepon. Dalam bertelepon, kita harus mementingkan atau mengetahui terlebih dahulu etika bertelepon yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus mengangkat gagahan telepon dengan tangan kiri. Jangan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan digunakan untuk memegang alat tulis.
Lalu, jangan memulai dengan kata halo, tetapi langsung menyebutkan nama organisasi atau perusahaan tempat di mana kita bekerja. Dan jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk kepentingan pribadi atau terlalu lama berbicara dengan si penelepon. Kemudian, berusahalah untuk mendengarkan lawan bicara kita, jangan melamun atau bersikap tidak tertuju pada pembicaraan. Dan jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Sebaliknya, berbicaralah dengan sikap yang menyenangkan kepada si penelepon. Berusaha untuk menanggapi maksud pembicara dengan cepat dan memberikan kesan bahwa yang kita ajak bicara merasa diperhatikan, seperti layaknya kita berhadapan atau berbicara langsung dengannya. Kemudian berbicara dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian, apabila kita menelepon, kita harus siap menyebutkan nama dan jabatan orang yang akan kita tuju selain menyebut pokok pembicaraannya. Nah, kemudian ada langkah-langkah menerima telepon. Yang pertama, setiap kali telepon berdering, harus segera diangkat. Jangan sampai dering telepon berbunyi lebih dari 3 kali. Kemudian, menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Dan memberi salam kepada penelepon, kemudian menyebutkan identitas perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian, apabila penelepon berbicara dengan pimpinan dan pimpinan kita ada di tempat kerja, penelepon dimohon untuk menunggu sebentar karena kita harus mentransfer hubungan tersebut kepada pimpinan. Apabila penelepon bersedia meninggalkan pesan, kita harus mencatat pada lembar formulir penerimaan telepon. Dan apabila pembicara sudah selesai, jangan pernah telepon tanpa mengucapkan terima kasih dan kemudian letakkan genggam telepon secara perlahan-lahan. Selanjutnya ada langkah-langkah menelepon. Sebelum kita menelpon, kita harus memperhatikan nomor telepon yang akan kita hubungi apakah sudah benar atau salah. Kemudian kita harus mempersiapkan informasi yang akan disampaikan dan mencatat serta membawa alat tulis apabila ada hal-hal yang perlu dicatat. Nah, ini merupakan cara bertelepon yang benar dan juga yang salah. Yang benar merupakan ada Bapak sedang meeting. Yang salah kalimatnya adalah Bapak sedang sibuk. Jadi kita harus memperhatikan betul kalimat-kalimat atau kata-kata, cara bertelepon yang benar ataupun yang salah. Contoh selanjutnya yaitu kalimat yang benar seperti ini. Ada pesan yang dapat saya sampaikan. Maaf ibu, dengan siapa ibu ingin berbicara? Sedangkan kalimat atau contoh yang salah dalam bertelepon yaitu seperti ini. Mau pesan apa? Mau bicara dengan siapa? Ada perlu apa ya? Nah, itu salah ya teman-teman. Kemudian juga ada contoh yaitu baru meletakkan pesawat telepon setelah yakin penelpon telah selesai bicara. Yang salah, sudah menutup pembicaraan atau sudah mendahului meletakkan pesawat telepon sebelum pihak lain selesai berbicara. Itu merupakan salah ya. Nah, kemudian ada lembar pesan telepon dan block note. Lembar block note adalah lembar yang berisikan segala informasi yang disampaikan si penelpon secara singkat dan padat. Catatan ini masih berbentuk coretan yang digunakan sebagai lembar informasi pesan yang akan ditulis kembali pada lembar pesan telepon atau LPT. Adapun lembar LPT. LPT adalah lembar informasi pesan yang resmi yang ditujukan ke si penerima pesan. Semua informasi yang ada di lembar tersebut harus sesuai dengan block notes. Nah, di sini ada video tutorialnya. Jangan lupa diklik linknya, simak video berikutnya. Jadi, untuk kesimpulan materi bertelepon kali ini yaitu ketika kita mau memulai menelpon atau berbicara dengan seseorang, kita harus menyebutkan salam terlebih dahulu karena menunjukkan sebuah kesopanan, dan kita harus menyebutkan identitas menunjukkan profesionalisme, serta kita harus menawarkan bantuan di mana kita itu siap untuk melayani. Dan ketika kita mau menelepon, kita harus memperhatikan terlebih dahulu etika dan langkah-langkah menelpon dan menerima telepon, karena itu merupakan kunci dari bertelepon. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.